lagi dengan saya Sri Octavia. Baik, kali ini saya akan menjelaskan materi yang berbeda dari yang sudah saya jelaskan minggu kemarin. Nah, pada materi kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem pemerintahan Hindia Belanda dan kebijakan-kebijakan apa saja yang telah dilakukan pada saat pemerintahan Hindia Belanda. Jika teman-teman penasaran, maka tonton video ini sampai habis karena di sini saya akan menjelaskan secara lengkap dan rinci seperti apakah sistem kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah Hindia Belanda. Stay tune. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang bagaimana awal kedatangan bangsa Belanda ke Indonesia. Jadi, tujuan kedatangan bangsa Belanda adalah untuk melakukan kegiatan perdagangan khususnya rempah-rempah, karena wilayah Indonesia merupakan wilayah yang kaya akan rempah-rempah. Sebelumnya, Belanda telah melakukan kegiatan perdagangan di wilayah Lisabon. Namun, setelah wilayah Lisabon dikuasai oleh Spanyol dan Portugis, akhirnya Belanda tidak memiliki kekuasaan penuh di sana, sehingga menyebabkan Belanda melakukan kegiatan berdagang di luar daerah Lisabon. Jadi, dilakukanlah ekspedisi hingga ke Indonesia yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman. Setelah menempuh perjalanan selama 14 bulan dengan 4 buah kapal, akhirnya rombongan ini sampai ke wilayah Banten pada tanggal 22 Juni 1596. Setelah berhasil melakukan kegiatan perdagangan, untung yang besar, Belanda selanjutnya melakukan kegiatan monopoli perdagangan dan menjajah wilayah Indonesia. Nah, selanjutnya saya akan jelaskan para penguasa yang memerintah pada saat pemerintahan Hindia Belanda di Indonesia. Siapa saja? Yang pertama ada Herman William Daendels. Jadi Herman William Daendels ini diangkat oleh Louis Bonaparte. Tujuannya memerintah di Indonesia adalah mengamankan Pulau Jawa dari serangan Inggris serta mengatur pemerintahan di Indonesia. Namun, karena kebijakannya menjual tanah kepada pihak partikulir atau swasta dianggap melanggar undang-undang, akhirnya posisi kedudukannya harus diturunkan dan digantikan oleh Gubernur Jenderal Johnson. Selanjutnya, pada saat pemerintahan Johnson, saat Johnson memerintah, belum sempat melakukan kegiatan, Belanda terlebih dahulu ditaklukkan oleh Inggris. Akhirnya pada tanggal 18 September 1811, Belanda dan Inggris melakukan sebuah perjanjian yang disebut dengan rekapitulasi Tuntang. Selanjutnya ada pemerintahan dari Thomas Stamford Raffles. Thomas Stamford Raffles adalah gubernur jenderal yang menggantikan Johnson. Pemerintahannya berakhir pada tahun 1816. Karena berdasarkan perjanjian London yang ditandatangani Inggris dan Belanda pada tahun 1814, Inggris harus menyerahkan wilayah jajahannya yang direbut dari Belanda, salah satunya adalah Indonesia. Selanjutnya, Gubernur Jenderal yang tidak kalah populer sampai sekarang yaitu Gubernur Jenderal Van den Bosch yang sangat kejam. Gubernur Jenderal ini yang menerapkan sistem tanam paksa yang sangat menyengsarakan masyarakat. Nah, tentunya selama pemerintahannya banyak kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh para gubernur jenderal. Di antaranya ada kebijakan politik serta kebijakan ekonomi, serta bagaimana perubahan sosial budaya yang terjadi pasca kepemimpinan mereka. Di sini akan saya jelaskan apa saja kebijakan-kebijakan dari segi ekonomi maupun dari segi politik. Pertama, bidang politik. Jadi, kebijakan di bidang politik yang pertama ada politik Divide et Impera ataupun politik memecah belah. Jadi, politik Divide et Impera ini adalah sebuah politik memecah belah serta menaklukkan musuh yang diterapkan oleh penjajah Belanda. Strateginya, Belanda mendukung salah satu pihak yang bertikai di antara para penguasa kerajaan. Nah, di sana Belanda akan membantu pihak yang didukung. Sebagai imbalannya, pemerintah Hindia Belanda akan mendapatkan wilayah kekuasaan dan melakukan monopoli perdagangan di wilayah tersebut. Contoh dari perang Divide et Impera itu adalah perang yang terjadi pada saat di Makassar.
Nah, dampaknya perpecahan antara masyarakat dan takluknya bangsa Indonesia di tangan bangsa Belanda selama ratusan tahun. Yang kedua, ada politik pintu terbuka. Jadi, pada tahun 1860, politik Bethikselak atau mencari keuntungan besar mendapat pertentangan dari dua golongan kaum, itu golongan liberal dan humanitaris. Jadi, kaum liberal dan kapitalis memperoleh kemenangan di parlemen. Terhadap tanah jajahan, kaum liberal berusaha memperbaiki kehidupan masyarakat, yaitu masyarakat Indonesia. Keberhasilan tersebut dibuktikan dengan dikeluarkannya sebuah undang-undang baru yang bernama Undang-Undang Agraria pada tahun 1870. Selanjutnya, pokok-pokok dari Undang-Undang Agraria tahun 1870 berisi yang pertama, rakyat pribumi diberi hak untuk memiliki tanah dan menyewakannya kepada pengusaha swasta, dan yang kedua adalah pengusaha dapat menyewa tanah dari government dalam jangka waktu 75 tahun. Jadi Undang-Undang Agraria tahun 1870 mendorong pelaksanaan politik pintu terbuka, yaitu membuka Jawa bagi perusahaan asing. Nah, di samping itu juga ada Undang-Undang Gula atau Suikerwet. Jadi selain Undang-Undang Agraria tadi, Suikerwet juga diterbitkan oleh pemerintah Belanda. Tujuannya adalah memberikan kesempatan yang lebih luas kepada para penguasa perkebunan gula. Adapun isi dari Undang-Undang Suikerwet ini, yang pertama, perusahaan gula milik pemerintah akan dihapus secara bertahap, dan yang kedua, pada tahun 1891 semua perusahaan gula milik pemerintah harus sudah diambil alih oleh pihak swasta. Dengan adanya dua undang-undang ini, yaitu Undang-Undang Agraria dan Undang-Undang Gula, banyak swasta asing menanamkan modalnya di Indonesia, baik dalam usaha perkebunan maupun pertambangan. Namun politik yang diterapkan ini belum berhasil mengangkat nasib rakyat. Contohnya masih banyak kuli kontrak yang ditemukan di daerah Sumatera Timur dikungkung oleh para penonal sensi atau hukuman berat lah yang dibuat oleh penguasa pada saat itu. Nah, kebijakan politik yang selanjutnya adalah kebijakan politik etis ataupun politik balas budi. Jadi politik etis itu adalah sebuah kebijakan yang dilakukan sebagai dampak dari adanya kegiatan sistem tanah paksa yang dicetuskan oleh Jenderal Maninggoos. Penduduk asli Indonesia harus menderita karena harus bekerja dengan gaji kecil dan kondisi berat dalam sistem tanah paksa. Jadi pemerintah Belanda menjalankan politik etis atau politik balas budi ini dengan 3 kebijakan yang disebut sebagai trias fundamental, yaitu irigasi, edukasi, serta imigrasi. Pada dasarnya, seperti irigasi atau pengairan, itu adalah tujuannya membangun dan memperbaiki pengairan-pengairan dan bendungan untuk keperluan masyarakat, khususnya keperluan pertanian. Lalu yang kedua, imigrasi, tujuannya itu mengajak penduduk untuk bertransmigrasi. Dan yang ketiga, edukasi, yaitu tujuannya memperluas bidang pengajaran dan pendidikan. Pada dasarnya, program yang dicetuskan oleh Van Deventer ini cukup baik, namun terdapat penyimpangan yang dilakukan. Di antaranya, pada bidang irigasi, penyimpangannya, pengairan hanya ditujukan kepada tanah-tanah yang subur saja untuk keperluan swasta Belanda, sedangkan milik rakyat tidak dialiri air sama sekali. Yang kedua, di bidang edukasi, pemerintah Belanda membangun sekolah-sekolah. Namun, terjadi diskriminasi pendidikan, di mana sekolah kelas 1 untuk kelas anak-anak pegawai, sedangkan kelas 2 kepada anak-anak pribumi dan rakyat biasa. Dan penyimpangan dari segi migrasi, yaitu migrasi keluar wilayah Jawa hanya ditujukan kepada daerah-daerah yang di sana banyak perkebunan milik Belanda. Jadi, strateginya setelah banyak penduduk pribumi yang dimigrasi, akhirnya mereka dijadikan kuli kembali. Justru tidak memperbaiki keadaan, justru malah mempersulit keadaan, membuat rakyat semakin menderita. Selanjutnya ada kebijakan ekonomi. Apa saja program-program atau kebijakan-kebijakan itu diterapkan oleh pemerintah Hindia Belanda dalam bidang ekonomi? Yang pertama ada kebijakan
kebijakan ekonomi kultur stem cell. Adapun program kultur stem cell atau kebijakan tanam paksa diterapkan oleh Gubernur Jenderal Van den Bosch pada tahun 1830. Pada praktiknya peraturan ini dikatakan tidak berarti sama sekali karena seluruh wilayah pertanian wajib ditanami tanaman laku ekspor dan hasilnya diserahkan kepada pemerintah Hindia Belanda. Program kultur stem cell ini dikatakan sangat miris karena sistem tanam paksa yang diberlakukan oleh Gubernur Jenderal Van den Bosch banyak memakan korban jiwa. Karena mereka dipaksa untuk bekerja dalam skala yang berat, sedangkan tenaga mereka tidak diberikan waktu istirahat porsi istirahat yang cukup, sehingga menimbulkan ketidakpuasan rakyat dan menyebabkan kerusuhan di berbagai wilayah. Kelaparan, kematian itu sangat tinggi pada saat itu. Pada saat kegiatan kultur stem cell ini, yang pada saat janji awal masyarakat pribumi tidak dibebani pajak, akhirnya mereka dibebani pajak. Lalu jika ada kelebihan hasil produksi pertanian yang sebelumnya dijanjikan diberikan kepada masyarakat, ternyata harus diberikan juga kepada para penguasa. Lalu jika terjadi kerusakan atau kegagalan panen, itu menjadi tanggung jawab dari para petani itu sendiri. Kebijakan ekonomi yang kedua adalah kebijakan sistem ekonomi liberal yang diterapkan pada tahun 1870 hingga 1900-an. Selanjutnya, kebijakan ekonomi liberal ini sebenarnya mengarah kepada imperialisme modern. Dengan dikeluarkannya undang-undang agraria tadi, pemerintah berhak menyewakan tanah yang tidak digunakan penduduk asli selama 75 tahun kepada bangsa asing. Lalu tanah-tanah yang tidak dimiliki oleh siapapun menjadi hak milik pemerintah. Lalu yang ketiga, penduduk asli tidak boleh menjual tanahnya kepada orang asing, tapi boleh menyewakannya. Tujuannya yaitu perkebunan di Indonesia tidak lagi menjadi monopoli pemerintah Belanda, melainkan dilakukan oleh kaum liberal, sehingga dilakukan secara liberalisasi. Pemilik modal swasta dapat membuka perkebunan mereka sendiri. Selanjutnya ada sistem wajib kerja ataupun kerja rodi. Kerja ini lebih mirip seperti kegiatan pemerasan tenaga rakyat pribumi untuk keperluan peruntungan dari pemerintah Hindia Belanda. Lalu yang terakhir ada sistem sewa tanah atau lebih sering disebut lender. Jadi kebijakannya itu dalam perekonomian untuk penanaman tanaman pertanian itu rakyat harus menyewa tanah dan membayar pajak kepada pemerintah sebagai pemilik tanah serta penyerahan hasil pertanian. Namun dalam pelaksanaannya sistem sewa tanah ini menimbulkan kegagalan. Karena pada saat itu masyarakat pedesaan belum terbiasa dengan uang sehingga interaksi antara pihak A dengan B itu masih seperti belum terjalin secara baik. Selanjutnya saya akan jelaskan perubahan sosial budaya pada saat pemerintahan Hindia Belanda. Yang pertama adalah munculnya budaya feodalisme di pedalaman. Dahulu daerah Indonesia terisolasi di laut sehingga kehidupan berkembang ke pedalaman. Kemunduran perdagangan di laut secara tak langsung menimbulkan budaya feodalisme di pedalaman. Dengan feodalisme, rakyat pribumi dipaksa untuk tunduk dan patuh pada tuan tanah barat, sehingga kehidupan penduduk Indonesia mengalami kemerosotan. Lalu perubahan sosial budaya yang kedua yaitu hilangnya sistem tanam paksa dan diganti dengan cara kontrak ataupun perjanjian. Hal ini dilatar belakangi karena pada saat itu banyak tentangan dari masyarakat sehingga dibuatlah sebuah peraturan menghilangkan sistem tanam paksa dengan cara kontrak atau perjanjian seperti perjanjian sewa tanah dan sebagainya. Selanjutnya ada menghapus struktur adat penduduk pribumi.
Jadi tradisi-tradisi yang telah ada di Indonesia itu mulai digantikan dengan tradisi-tradisi adat milik pemerintah Hindia Belanda. Seperti contohnya tradisi menghadap raja itu sudah mulai ditinggalkan. Lalu yang keempat yaitu masuknya agama Kristen di Indonesia. Selanjutnya saya akan menjelaskan pengaruh perubahan budaya pada saat pendudukan Hindia Belanda di Indonesia. Yang pertama, berkembangnya kebudayaan barat di Indonesia, misalkan dalam cara berpakaian dan kesenian, misalnya dansa. Selain itu, kebiasaan minum minuman keras yang dilakukan oleh golongan bangsawan. Kebiasaan tersebut bukan asli milik bangsa Indonesia, tetapi kebiasaan yang berlaku di kalangan bangsa barat yang dibawa oleh para penjajah. Lalu yang kedua, pengaruh di bidang budaya itu munculnya bangunan-bangunan dengan gaya Eropa yang masih dapat kita saksikan hingga sekarang. Serta yang ketiga, birokrat menggunakan bahasa Belanda sebagai